Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktamin Febrianto, NIM 1950 12 410 15 kelas A. Izin untuk mempresentasikan eh, hasil kerja saya dari artikel yang berjudul Menjaga Kestabilan Pendapatan Bisnis dari Ancaman Resesi di Tengah Pandemi. Baik, kita langsung saja ke slide pertama. Baik, di slide pertama ada pendahuluan, yaitu ada masalah pandemi COVID-19 dan juga UMKM. Yang pertama ada masalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi ujian ekonomi bagi semua negara di dunia termasuk Indonesia. Perekonomian masyarakat menjadi mengkhawatirkan akibat pembatasan kegiatan di luar rumah. Kita tahu bahwa masalah pandemi COVID itu sudah menjalar ke semua negara. Banyak negara yang dirugikan, khususnya di bidang ekonomi. Segala bentuk transaksi internasional ataupun kerjasama luar negeri harus ditunda dalam jangka waktu sekitar 9 bulan terakhir. Mengingat penyebaran dari COVID-19 yang sangat cepat dan sangat mudah menyebar. Sehingga pemerintah setempat dari negara tersebut menerapkan lockdown atau pembatasan orang asing masuk ke negaranya. Sehingga perekonomiannya pun menurun. Kemudian ada di UMKM. Data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UMKM menunjukkan di tahun 2018 di Indonesia terdapat 64.194.057 UMKM dan memiliki kurang lebih 116.978.631 tenaga kerja. Yang dikutip dari Wan Laura Hardilawati 2020 halaman 9. Di sini kita lihat bahwa keterserapan tenaga kerja di bidang UMKM atau usaha mikro itu cukup besar. Namun, hal ini cukup terkendala akibat dari pandemi COVID-19 ini. Terdapat data 100 jutaan lebih tenaga kerja yang bekerja di bidang UMKM. Di sini sangat merugikan karena banyak UMKM yang juga berhenti beroperasi atau dirumahkan tenaga kerjanya untuk mengurangi jumlah tenaga kerja karena pandemi ini. Ini sangat merugikan Indonesia. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID. Yang pertama PHK massal, seperti tadi yang kita bicarakan, bahwa pandemi ini mengakibatkan PHK massal karena pihak perusahaan atau pihak pelaku usaha itu menerapkan pengurangan jumlah karyawan. Untuk apa? Untuk mengurangi karyawan yang masuk di perusahaan tersebut. Sehingga mencegah terjadinya penularan yang lebih meluas lagi karena penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kemudian ada penurunan produktivitas kerja. Jelas di sini terjadi penurunan produktivitas kerja di hari-hari sebelumnya dan di masa pandemi, karena di hari-hari sebelumnya menggunakan cara-cara yang bagus, terus dengan jumlah karyawan yang berbeda juga, sehingga kan kerjanya jauh lebih bagus gitu. Terus susahnya mendapatkan bahan baku produk. Nah, di sini karena akses itu dibatasi, sehingga para pelaku usaha itu merasa kesusahan untuk mendapatkan bahan baku, sehingga proses produksi pun terhambat. Kemudian ada meningkatkan pengeluaran produksi.
Nah, di sini meningkatkan pengolahan produksi karena harus meningkatkan atau harus menambah pengeluaran untuk hal-hal lain seperti penerapan protokol kesehatan atau mempersiapkan masker, terus ada disinfektan segala macam, itu menambah pengeluaran, dan itu yang menjadi beberapa keluhan dari beberapa UMKM. Yang selanjutnya ada situasi pandemi COVID-19. Yang pertama, kota Wuhan. Dipercaya bahwa awal kemunculan virus corona adalah di kota Wuhan, Tiongkok. Nah, menurut beberapa media dan juga pernyataan pemerintah bahwa awal mula kemunculan virus corona ada di kota Wuhan di China. Itu yang kemudian lambat laun virus itu menyebar ke seluruh dunia atau keluar ke negara-negara lain. Kemudian ada pandemi di Indonesia. Presiden Indonesia mengumumkan bahwa kasus positif virus corona pertama kali di Indonesia terjadi pada 2020, yaitu tanggal 2 Maret. Kasus pertama terjadi di Kota Depok, yaitu 2 orang terkonfirmasi positif corona. Itu menjadi kasus pertama di Indonesia yang kemudian membuat pemerintah melakukan segala pencegahan dan segala upaya untuk agar virus itu tidak menyebar. Namun, ya sampai sekarang virus itu terus menyebar sampai korban mencapai lebih dari 100.000 korban. Kemudian ada lockdown. Lockdown, beberapa negara di dunia menerapkan penutupan akses masuk untuk warga asing. Nah, banyak negara di dunia yang terkonfirmasi atau terpapar virus corona menerapkan pembatasan untuk warga asing. Tujuannya untuk mengurangi penyebaran virus corona di negara tersebut. Jadi negara itu melarang atau menutup akses untuk warga asing datang ke negaranya. Kemudian ada upaya pencegahan, yaitu pemerintah menerapkan protokol kesehatan WFH atau work from home dan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah melakukan segala terobosan untuk mengurangi atau mencegah penularan atau penyebaran virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian juga pemerintah menerapkan work from home, di mana para warganya atau masyarakat itu diharuskan bekerja di rumah, tidak boleh keluar rumah, dan harus melakukan aktivitas kerjanya di rumah. Dan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh pemerintah seperti berkerumunan. Semua kegiatan yang mengundang massa atau mengumpulkan masyarakat dengan jumlah yang banyak itu dilarang karena berpotensi menyebabkan atau menyebarkan virus corona. Kemudian ada ancaman resesi. Pertama ada di bidang ekonomi. Yang pertama ada sistem perekonomian Indonesia terus mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Jelas ya di sini bahwa dengan adanya virus corona itu ekonomi semakin menurun. Ekonomi terus mengalami defisit, terus mengalami penurunan, pelemahan di ekonomi di Indonesia. Khususnya banyak sekali industri UMKM yang mengalami kerugian gitu. Kemudian ada tenaga kerja, banyak industri yang terpaksa mengurangi jumlah karyawannya dengan mem-PHK sebagian karyawannya. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa banyak sekali karyawan atau tenaga kerja yang di-PHK akibat dari
imbas virus corona ini. Karena pihak perusahaan itu mengurangi jumlah karyawan atau mengurangi pengeluaran di tengah pandemi ini. Mengingat ekonomi yang sedang kacau ini. Ya. Kemudian ada transaksi besar yang dilakukan oleh China dan Indonesia. Transaksi ini dilakukan untuk ekonomi Indonesia yang sekarang itu terkendala dan menjadi salah satu transaksi internasional yang dikutip dari Khairul Ihsan Burhanuddin dan Muhammad Nur Abdi tahun 2020 halaman 93 sampai 95. Yang pertama ada sektor pasar modal. Pandemi COVID-19 juga telah mengakibatkan harga bursa saham telah melemah sehingga mempengaruhi mental investor panik yang mengakibatkan pasar saham global mendapat tekanan berat. Para investor mendapatkan tekanan besar akibat melemahnya bursa saham global. Jadi banyak sekali para investor itu bingung atau panik dengan kondisi sekarang ini karena pasar modal itu semakin melemah dan merugikan para investor, sehingga investor pun akan berpikir dua kali untuk terus melakukan investasinya di pasar modal ini. Kemudian ada perdagangan surat utang. Dalam 3 tahun ini, investor mengambil keputusan di tengah pandemi, yaitu menyatakan sikap tidak tertarik dengan surat utang yang dikeluarkan oleh AS. Hal ini dilakukan karena imbas dari imbal hasil yield surat utang Amerika Serikat bertenor 10 tahun yang sedang berada pada level terendah dalam sejarah. Yield obligasi dari pemerintah Amerika Serikat untuk tenor 10 tahun ini berada di level 0,707% pada Jumat 6/3/2020. Kita tahu ya, di sini dijelaskan bahwa tenor di surat utang dari Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun itu mengalami level yang paling rendah dalam sejarah. Levelnya itu sampai ke 0,707%, sehingga banyak sekali investor yang merasa atau menarik diri dari ketertarikan dari surat utang ini, karena mengingat berada di level rendah dan itu akan merugikan para investor, sehingga investor menyatakan sikap untuk menarik diri dari ketertarikan surat utang yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Yang ketiga ada perdagangan emas. Pada Desember 2020, harga emas telah mencapai 800.000. Sedangkan 3 bulan sebelumnya emas itu tercatat harganya kurang lebih 600.000. Ini bisa dilihat bahwa terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara di bulan Desember dan 3 bulan sebelumnya, bahwa terjadi kenaikan sampai 200.000 dalam kurun waktu 3 bulan. Ini termasuk imbas dari pandemi yang mengakibatkan harga emas itu melonjak. Hal ini mengakibatkan emas yang awalnya sebagai bahan investasi yang biasa atau kurang menguntungkan, dan sekarang menjadi investasi yang diminati oleh para investor gitu, atau para orang-orang yang ingin menginvestasi emas gitu. Emas menjadi barang atau menjadi investasi yang diminati oleh beberapa orang gitu. Karena harga emas yang semakin meningkat, apalagi di tengah pandemi, sehingga emas semakin mahal. Yang keempat ada ekonomi dalam negeri.
Dampak virus corona terhadap perekonomian di Indonesia sangatlah besar, sehingga berbagai macam kebijakan dan stimulus ekonomi terus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian. Salah satu kebijakan yang diambil antara lain kebijakan suku bunga dan diskon harga tiket pesawat. Tujuannya agar masyarakat tetap tertarik untuk melakukan kunjungan wisata ke berbagai tempat di Indonesia. Di ekonomi dalam negeri khususnya Indonesia sendiri juga mengalami krisis, dan sehingga pemerintah itu melakukan berbagai cara untuk agar ekonomi itu terus berputar. Salah satunya melakukan kebijakan yaitu dengan mendiskon atau memberikan diskon tiket pesawat agar perjalanan masyarakat Indonesia terus berjalan karena sekarang sudah memasuki new normal, sehingga pemerintah pun memperbolehkan orang itu pergi naik pesawat namun dengan protokol kesehatan. Di sini pemerintah memberikan kebijakan yaitu mendiskon harga tiket pesawat agar masyarakat Indonesia juga tetap mau berkunjung ke tempat wisata nasional yang menjadi salah satu pemasukan negara. Itu salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Tentunya masih banyak lagi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk sebagai pemasukan negara agar negara tidak krisis. Kemudian ada strategi kestabilan bisnis. Yang pertama ada UMKM. Di UMKM ada pemasaran secara online, ya, karena teknologi sudah berkembang pesat, jadi kita bisa memanfaatkan media-media online untuk pemasaran bagi UMKM atau usaha mikro. Kemudian ada sterilisasi barang sebelum pengiriman, ya. Jadi sebelum barang dikirim ke konsumen, jadi barang harus benar-benar steril dengan disemprot disinfektan dan segala macam agar barang itu aman dari penyebaran virus corona. Karena virus corona juga bisa menyebar dari sentuhan-sentuhan barang dari orang lain gitu. Kemudian ada penerapan protokol kesehatan. Jelas untuk karyawannya diharuskan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, baik itu usaha mikro ataupun usaha makro. Kemudian ada usaha makro atau usaha-usaha besar. Pertama ada menerapkan sistem shift kerja atau bergantian jam kerja gitu. Tujuannya untuk mengurangi jumlah karyawan dalam 1 jam kerja gitu. Agar potensi penularan itu semakin kecil. Kemudian penerapan protokol kesehatan, ya jelas seperti tadi bahwa protokol kesehatan sangat penting untuk mencegah penyebaran virus corona, seperti protokol kesehatan yang diterapkan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kemudian ada pemasaran sesuai situasi pandemi. Ya, kita tahu usaha makro adalah usaha yang besar, sehingga bentuk pemasarannya juga harus disesuaikan dengan kondisi pandemi yang sekarang telah terjadi, agar pandemi tidak terus menyebar dan tidak terus meluas. Kemudian sterilisasi barang sebelum pengiriman, seperti pada usaha mikro bahwa sebelum barang dikirim, harapannya barang itu disterilisasi terlebih dahulu untuk mencegah atau mengurangi penularan virus corona. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah pandemi COVID-19 adalah masalah global yang telah menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara telah dirugikan akan hal ini. Berbagai macam industri merasakan dampaknya, mulai dari industri barang dan jasa, industri hiburan, bahkan sampai industri olahraga. Pemerintah dan pelaku usaha perlu melakukan terobosan untuk menanggulangi masalah ini, sehingga industri tetap berjalan meskipun di tengah pandemi. Mengurangi kontak fisik dengan orang lain, memakai masker, dan mencuci tangan. Bisnis atau industri harus tetap berjalan agar masyarakat tetap bisa bekerja. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.